Baiklah, kita akan memasuki materi ke-11. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Nah, apa sih efisiensi alokasi? Jadi efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Nah, ada dua tokoh yang memukakan hal ini. Yang pertama adalah Nicholson. Pasar persaingan sempurna itu dapat dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak ada lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan. Terus menurut pendapat ahli yang kedua yaitu adalah Adiwarman Karim. Beliau mengemukakan bahwa konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahju Balaghah, yang artinya, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Selanjutnya adalah efisiensi dan keadilan. Apa sih itu efisiensi? Efisiensi itu adalah alokasi hanya menjelaskan bahwa jika seluruh sumber daya habis teralokasi, maka alokasi yang efisien akan tercapai tanpa memikirkan prinsip keadilan. Sedangkan keadilan itu, dalam konsep ekonomi Islam, adil berarti tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ini bukan berarti bahwa sama rasa, sama rata itu adil dalam Islam, karena pada kenyataannya kebutuhan dan selera setiap orang itu berbeda. Jika hal ini dipaksakan, maka alokasinya tidak akan efisien. Terus kita akan membahas tentang distribusi kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam itu merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum atau publik, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban-kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atau kekayaannya, yang di sisi lain itu merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau perkurangan. Jadi Islam itu memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksinya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sodako, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Misalnya distribusi dalam bentuk mudorobah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Jadi pihak pemodal ini yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha, tetapi dia itu tidak punya modal. Kemudian sektor-sektor distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dalam sektor rumah tangga tidak terlepas dari sedekah. Sedekah dalam terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu sedekah wajib dan sedekah nafilah. Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk distribusi pendapatan sektor rumah tangga, yaitu pertama sedekah wajib, berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada kewajiban ini, bisa berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian sedekah nafilah, yaitu sunnah. Sedekah nafilah atau sunnah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada amalan sunat. Kemudian yang ketiga, hudud atau hukuman. Hudud merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan atau
Atau dengan kata lain, hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebelumnya. Yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah SWT. Dalam Islam menegaskan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga dan skala prioritas yang harus diperhatikan dari seluruh kepemilikan aset. Pertama yang harus dilakukan atau didistribusikan adalah kebutuhan keluarga. Kemudian dari sisa aset yang ada, skala yang harus diprioritaskan adalah membayar zakat. Ketika aset tersebut sudah memenuhi syarat dan nisbah maupun haulnya. Kemudian selanjutnya distribusi sektor pendapatan negara. Distribusi sektor pendapatan negara prinsip ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai moral Islam, menekankan distribusi pendapatan yang adil. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, membangun sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan yang diberikan tidak hanya untuk sekelompok tertentu saja, namun kepada semua pihak. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesepakatan kerja, pemerataan kesejahteraan, pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial, dan investasi adil dan merata. Kemudian distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Pemodalan sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak punya kesempatan ataupun waktu untuk mengembangkan hartanya. Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, selanjutnya tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat kepada para mu'alaf. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-muzammumah seperti pelit, tamak, dan mementingkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah A. Memulai kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang B. Mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Yang C. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Kemudian yang terakhir, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi, yakni yang pertama, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam berbentuk infak sunat maupun infak wajib. Kemudian yang B, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka.
Kemudian yang C, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian yang terakhir, penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi. Kemudian materi selanjutnya, bentuk distribusi pendapatan yang diatur Islam. Yang pertama, sewa tanah. Al-Quran maupun As-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah yang baik. Hal ini didasarkan pada beberapa aturan yang menunjukkan perhatian perlunya mengubah tanah kosong menjadi lahan-lahan yang bermanfaat dan mengadakan pengaturan pengairan dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Kemudian yang kedua, upah bagi pekerja. Upah adalah harga yang dibayar kepada pekerja yang harus diberikan secara adil atas jasanya dalam produksi kekayaan. Kemudian yang ketiga, imbalan dan modal. Modal adalah suatu yang diharapkan pada memberikan pemiliknya terhadapnya harus mengambil bunga darinya. Kemudian yang keempat, laba bagi pengusaha. Laba merupakan bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usaha mengelola perusahaan dengan menjaga bunga berbagai faktor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya serta memberi keuntungan perusahaan kepada pemilik faktor produksi yang lebih dalam menyelenggarakan produksi.